Software Retail Grosir AARGB. Kita buka website indo-aplikasi.com untuk download software ini. Klik download dari tombol download ini, maka akan terjadi proses pendownloadan. Software Retail Grosir versi AARGB yang dulunya namanya RG1B adalah software penjualan toko yang bisa membedakan harga jual menjadi dua, yaitu harga grosir dan harga eceran. Harga grosir ini biasa disebut dengan harga partai atau harga kulakan atau apa saja penyebutannya. Yang jelas harga grosir itu adalah harga yang lebih murah. Kemudian harga yang kedua adalah harga eceran atau harga retail atau harga yang untuk pelanggan biasa. Jadi sebutannya bisa bervariasi. Jadi software Retail Grosir ini adalah software untuk penjualan di toko yang bisa membedakan dua macam harga, yaitu harga grosir dan harga eceran. Untuk proses pendownloadannya adalah bisa membuka dari website indo-aplikasi.com, yang mana setelah kita download ini bisa kita coba, dan ini masih versi trial, dan jika ingin menggunakan secara penuh bisa membeli lisensi dengan SMS ke nomor ini 082264888444 dengan format order pagar PPC pagar AARGB. Ini jika beli per PC, dan jika beli full unlimited kita bisa membeli full unlimited dengan SMS order pagar FPP pagar AARGB. Versi per PC adalah versi yang bisa full version berdasarkan ID harddisk laptop atau komputer. Sedangkan versi full unlimited yaitu versi yang full version berdasarkan identitas toko, yang mana bisa diinstal di banyak komputer. Kita sedang menunggu proses pendownloadannya. Tampilan softwarenya seperti ini. Untuk saat ini lisensi per PC harganya Rp350.000, sedangkan versi full unlimited harganya adalah Rp2 juta. Untuk perbedaan dan persamaan antara versi per PC dan versi full unlimited bisa dibaca di website. Versi per PC itu untuk satu komputer saja. Jika ingin menggunakan beberapa komputer, maka membelinya itu kelipatan dari Rp350.000. Sedangkan yang full unlimited
Cukup membeli satu saja, bisa untuk banyak komputer selama masih satu identitas toko yang sama. Ketika diinstal sudah langsung full version karena dibuatkan installer khusus untuk pembeli. Kita install. Untuk installer yang telah kita download, double klik installernya. Di sini sudah muncul di desktop untuk shortcutnya. Untuk pertama kali menggunakan, pastikan kita mengkompatibility software ini ke sistem operasi yang lebih rendah, yaitu kita compatibility, kita centang ini ya, centang run this program in compatibility mode 4, kita pilih Windows XP Service Pack 2 atau Windows XP Service Pack 3, klik apply, lalu OK. Kita jalankan dengan double klik. Username master, password dikosongin, langsung login. Seperti ini tampilan softwarenya. Di sini ada master, ada transaksi. Pada master ada untuk pendataan barang, supplier, pelanggan, dan seterusnya. Untuk transaksi, untuk pembelian, penjualan, hutang, piutang, dan seterusnya. Di master ini fungsinya adalah untuk mendata data-data awal, yaitu data barang apa saja yang kita jual, kemudian siapa supplier yang mensuplai barang ke toko kita, siapa pelanggan kita, yang mana pelanggan itu nanti juga bisa dibedakan menjadi pelanggan biasa dan pelanggan grosir. Baik, kita akan contohkan dulu untuk proses pendataan barang. Di sini klik tombol barang ini, kemudian klik tambah, kemudian untuk kode barcode-nya ini, untuk kodenya ini bisa kita inputkan kode barcode dari suatu barang, bisa juga kita membuat kode sendiri. Jika kita menjual barang-barang buatan pabrik yang ada barcode-nya, kami sarankan untuk menginsikan kode ini menjadi kode barcode. Untuk mempercepat, kita bisa menggunakan scanner barcode, tapi jika tidak ada scanner barcode, kita juga bisa mengetikkan pakai keyboard. Di sini akan saya contohkan jika mengetikkan menggunakan keyboard. Di sini saya ada contoh, di depan saya ada Nuvo, kodenya adalah 8998866100179. Namanya adalah Nuvo Hand Sanitizer 200 ml. Harga belinya misalkan 18.000. Stoknya misalkan stoknya 0. Harga jual ecernya misalkan 25.000.
Harga jual grosir misalkan per bijinya 23.000. Beli grosirnya minimal misalkan 10. Simpan. Maka kita sudah mendata Nuvo hand sanitizer ini. Kita tes ya pakai scanner apakah pengetikan kita sudah benar. Ya sudah benar ternyata. Ini di sini adalah pendataan untuk data barang. Untuk mendata supplier, pelanggan dan seterusnya caranya sama. Untuk mendata supplier itu cukup mudah. Cukup kita ketikkan kodenya apa, nama dan seterusnya. Di sini akan saya tunjukkan cara mendata pelanggan. Misalkan kita mendata pelanggan namanya misalkan dia adalah pelanggan grosir. Simpan. Maka Bu Anis ini berapapun belinya, jumlahnya banyak atau sedikit, jika dia dilevelkan menjadi level grosir, maka dia akan mendapatkan harga grosir. Tapi kalau pelanggan umum atau pelanggan yang ecer, jika dia membeli dalam jumlah di bawah jumlah kuantiti grosir, maka dia akan mendapatkan harga ecer. Jika dia membeli dengan jumlah melampaui minimum grosir, maka akan mendapatkan harga grosir. Kemudian pada bagian transaksi di sini ada pembelian, penjualan, hutang, piutang, biaya kas dan laporan. Pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kepada supplier sehingga stok barang di toko menjadi bertambah. Jika tunai, kas akan berkurang. Pembelian, misalkan kita membeli barang yang tadi Nuvo hand sanitizer dari supplier misalkan 50 botol, totalnya 900.000, kita bayar 900.000. Simpan, cetak. Maka stok barang kita akan bertambah. Nuvo hand sanitizer ini menjadi 50. Misalkan kita melakukan penjualan, maka masuk ke menu penjualan. Jika yang beli pelanggan grosir, maka berapapun dia jumlah belinya, maka dia akan mendapatkan harga grosir. Ini grosir. Namun jika orang lain yang tidak terdata sebagai pelanggan grosir, jika dia membeli jumlahnya di bawah minimum grosir, maka dia akan mendapatkan harga ecer. Jika belinya mencapai minimum grosir, misalkan ini minimumnya 10 ya, maka jika dia membeli di bawah 10, misalkan beli 9, maka mendapat harga ecer. Jika dia membeli 10 atau lebih, dia akan mendapatkan harga grosir. Misalkan dia beli 12, maka dia akan mendapatkan harga grosir. Tekan enter di keyboard. Bayar. Simpan, cetak. Ketika pembelian tunai, maka kas akan keluar. Ketika penjualan tunai, kas akan masuk. Ini sudah terdata. Pembelian tadi senilai 900.000, kas keluar.
penjualan 276.000, ini kas masuk. Stoknya tadi 50 dikurangi 12, maka stoknya masih berapa tadi? Stoknya mana tadi? Stoknya 50 kurangi 12, masih 38 ini. Ketika kita melakukan pembelian tidak tunai maka menjadi hutang. Ketika penjualan tidak tunai menjadi piutang. Dan ketika kita membayar hutang kepada supplier maka kas kita keluar. Ketika kita menerima pembayaran piutang dari pelanggan maka kas kita bertambah. Ketika kita mengeluarkan biaya-biaya untuk operasional, misalkan biaya gaji atau biaya listrik, biaya sampah, biaya pengamen dan sebagainya, itu akan kita masukkan ke biaya, maka kas akan keluar. Di sini ada laporan-laporan, ada grafik omset penjualan. Ini tadi sudah dalam ribuan ya, 27 berapa itu Kemudian bisa juga melihat laba penjualannya 60.000 hari ini. Jumlah transaksi 1, total nilai pembelian 900.000. Demikian mengenai panduan software retail grosir versi AARGB dari indostripaplikasi.com. Untuk melakukan pembelian silakan kirim SMS sesuai format order yang terdapat di website indostripaplikasi.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.